Cek 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 1 2 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Oke teman-teman, pada perjalanan kali ini saya akan sedikit membahas tentang fitur pengereman CBS pada kendaraan Matic Honda. Tentunya teman-teman sudah banyak yang pernah memakai sepeda motor Matic Honda yang ada fitur CBS-nya. Di sini saya akan menerangkan sedikit apa itu fitur CBS. CBS adalah singkatan dari Combi Brake System. Bahasa Indonesianya pengereman yang dikombinasikan atau kombinasi pengereman depan dan belakang pada kendaraan bermotor, khususnya Matic Honda. Fungsinya adalah untuk membuat pengereman ketika kita itu fitur CBS itu bekerja pada handle rem kiri pada sepeda motor Matic Honda. Fitur CBS berfungsi untuk membuat pengereman depan dan belakang itu dijadikan satu. Itu mirip seperti di mobil teman-teman. Itu adalah ketika kita menekan tuas rem kiri, itu rem belakang dan rem depan akan bekerja secara bersamaan. Tapi untuk distribusinya itu lebih berat ke rem belakang. Jadi rem depan hanya membantu pengereman saja. Tapi ketika kita menekan tuas rem kanan atau rem depan, itu fitur CBS tidak berfungsi atau hanya mengerem pada rem depan saja. Tentunya sebuah sistem pengereman adalah sistem yang sangat vital menurut saya pada sebuah kendaraan. Jadi kalau tanpa rem kita tidak bisa membayangkan bagaimana kendaraan bekerja tanpa menggunakan rem. Tapi sebuah sistem juga ada kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Menurut saya kelebihan fitur CBS menurut saya itu jadi membantulah sedikit bagi pemula, maksudnya yang belum begitu mahir mengendarai sepeda motor, bisa membantu dalam pengereman. Tapi di sebuah sistem juga ada kekurangannya menurut saya. Saya juga pada sepeda motor ini, sepeda motor Vario 125 lama itu menggunakan fitur CBS tersebut. Tapi menurut saya itu lebih banyak kurangnya teman-teman. Itu menurut opini saya pribadi loh ya. Yang satu, jika kita berkendara kita membutuhkan, contohnya gini, kita membutuhkan pengereman roda belakang yang maksimal, contohnya pada tikungan atau jalan yang licin, yang berpasir, kita hanya membutuhkan fitur pengereman roda belakang saja. Itu kalau maaf teman-teman, batuk, bersin. Oke, saya lanjut. Contohnya kita berkendara pada medan yang meliuk-liuk, licin, dan berpasir. Kita kan lebih sering mengerem dengan menggunakan rem belakang, karena kita menghindari menggunakan rem depan lah, karena satu mungkin takut tergelincir, dua juga ya kalau memang di medan seperti itu lebih banyak menggunakan fitur rem belakang. Tapi kalau kita menggunakan kendaraan yang menggunakan rem CBS, jadinya kan kalau kita mengerem belakang kan rem depannya ikut tertarik. Jadi kemungkinan kita ikut itu
terpeleset, menurut saya loh ya teman-teman, itu lebih banyak kemungkinan kita terpeleset kalau kita menggunakan rem CBS. Itu sudah pernah terjadi pada saya teman-teman. Waktu kendaraan ini Vario 125 lama milik saya ini masih aktif rem CBS nya, saya itu berkendara jalan menurun dan menikung, berpasir juga. Akhirnya saya rem, tapi karena rem depannya ikut mengerem, akhirnya terpeleset. Dan sejak saat itu saya memutuskan untuk mematikan fitur CBS pada kendaraan saya. Lagi pula dulu waktu saya menggunakan rem CBS, mana dari dulu itu aktif, saya baru mematikannya itu akhir-akhir ini. Itu pengereman terasa kurang pakem gitu teman-teman. Jadi ngeremnya enggak mantep menurut saya. Jadi akhirnya saya putuskan buat mematikan fitur CBS pada kendaraan saya. Dan sekarang rasanya menurut saya pribadi loh ya, ini lebih gimana ya, pengeremannya lebih maksimal karena sistem pengereman depan dan belakangnya atau CBS-nya sudah tidak aktif. Jadi kalau saya mengerem rem belakang saja, itu hanya berfungsi rem belakang saja dan rem depan tidak ikut tertarik. Dan yang saya rasakan itu juga gimana ya, satu kampas remnya itu terasa lebih awet teman-teman. Apa perasaan saya saja atau gimana, saya kurang tahu. Tapi setelah saya tidak mengaktifkan fitur CBS tersebut, jadi pengeremannya itu saya lebih pede loh untuk medan yang menikung dan apalagi licin dan berpasir, itu saya lebih pede daripada dulu saya masih mengaktifkan fitur CBS-nya. Saya tidak menganjurkan loh ya teman-teman, tapi saya cuman sharing saja pengalaman saya dalam menggunakan fitur rem CBS pada Matic Honda. Bagi teman-teman yang ingin meniru saya mematikannya, mungkin juga tutorial di YouTube sudah banyak lah, gampang. Intinya kita tinggal, kalau lebih gampangnya sih kita tinggal melepas saja mekanisme kabel yang mengaitkan antara rem depan dan rem belakang pada kendaraan kita. Kalau yang tidak mau melepas kabel mekanismenya, kita bisa mengganjal tuas penarik di rem kiri dengan menggunakan bantuan ring atau baut lah, supaya ketika kita menarik tuas rem kiri itu tuas rem kanannya tidak ikut tertarik. Tuh, gitu teman-teman. Tapi ada lagi, setelah saya lepaskan atau saya nonaktifkan CBS-nya, itu kan sudah remnya sudah sendiri-sendiri lah. Akhirnya ada aja kurangnya. Kalau diameter cakram motor Matic kan lumayan kecil lah ya teman-teman. Sih memang saya rasa kalau buat ngerem ya sedengan lah cukup, tapi entah kenapa ngeremnya gitu kok gimana ya, nggak langsung sut gitu loh, satset. Jadi kalau ngerem, kalau pakai motor yang cakramnya agak lebar kan cuman dengan satu jari kita mungkin sudah cukup lah buat ngerem. Tapi kalau di Matic yang diameter cakramnya kecil gitu kan harus lebih effort sedikit, minimal pakai 2 jari biar ngeremnya itu baru terasa. Maka saya putuskan selain nonaktifkan fitur rem CBS, saya juga mengganti atau sedikit mengupgrade pengereman depannya dengan mengganti cakram standar Vario saya dengan yang lebih lebar. Kalau diameter cakram standar Matic Honda itu sekitar berapa ya teman-teman, 220 mili atau berapa. Kemudian saya ganti dengan
piringan cakram aftermarket berdiameter 260 mm. Kita salip dulu teman-teman, nggak enak belakang truk. Oke, berdiameter 260 mm. Saya menggunakan cakram yang murahan lah, tapi murahan dengan kualitas yang menurut saya tidak murahan. Saya menggunakan cakram merek MOZ atau MOS. Kalau mau beli cakram yang mungkin itu disesuaikan dengan budget teman-teman lah. Kalau saya carinya budget yang murah, yang penting berfungsi, dan akhirnya saya milih rem MOZ. Dan setelah saya pasang juga berfungsi dengan baik, karena dulu juga berfungsi dengan baik dan semua part-partnya terpasang dengan sempurna. Kalau kita pakai cakram yang lebih lebar kan ada sedikit penyesuaian di kaliper cakram kita ya teman-teman, harus sedikit mundur. Jadi biasanya pada setiap pembelian cakram aftermarket kan ada itulah adaptor atau bracket kaliper tambahannya. Jadi kalau pada cakram MOS yang saya beli itu adaptor kalipernya sudah dari aluminium dan bentuknya lumayan bagus lah. Saya tidak di endorse ya teman-teman, saya hanya sharing apa yang saya beli kemarin. Dan saya karena dulu pernah saya upgrade juga pakai disk yang ukuran yang sama 260, tapi saya lupa entah pakai merek apa. Itu bracket adaptor kalipernya tidak bisa dipasang, dan saya terpaksa ke tukang bubut buat membuat dudukan cakram tersebut. Tapi setelah terpasang itu feelnya di tangan itu, kalau direm itu endut-endutan loh teman-teman. Jadi ya, gimana ya, kalau kita mengerem, kalau rem normal kan ditekan ya enak aja lah, nyes gitu. Tapi kalau cakram yang ini, kalau kita pencet tarik tuas remnya itu kayak ada berdenyut loh, ndut, nggak enak banget. Itu mungkin karena cakramnya yang nggak center atau simetris, atau dalam pembuatan bracket kalipernya kurang sempurna, saya kurang tahu. Tapi karena saya tidak merasa nyaman dengan cakram tersebut, akhirnya saya lepas dan kembalikan ke standar. Dan setelah saya kemarin cek, kok kayaknya cakram standar motor saya sudah lumayan tipis atau sudah ada goresan-goresan. Akhirnya saya ganti. Momen lah, etok-etoknya momen, padahal juga kepingin upgrade. Akhirnya saya upgrade pengeremannya dengan cakram yang lebih lebar merek MOS tersebut, dan alhamdulillah lumayan enak. Ini sudah berjalan hampir seminggu, kayaknya sudah ada penyesuaian antara kampas dan cakramnya. Kalau pertama pasang kan kemarin kan agak seret dan bunyi gesrekan lah, srek gitu, dan sekarang sudah normal seperti cakram pada umumnya. Oke, lanjut teman-teman. Sudah sampai daerah kantor sektor Punggelan di Desa Batakarya. Oke, kembali ke fitur CBS lagi ya teman-teman. Jadi saya hanya sharing pengalaman saya. Pengalaman maksudnya apa ya? Ya, pengalaman saya memakai fitur CBS pada kendaraan saya yang akhirnya saya matikan. Mungkin kalau dibuat suatu sistem pasti sudah di reset terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi menurut saya medan jalan yang sering saya lalui kayaknya tidak terlalu membutuhkan
fitur rem CBS tersebut, karena saya sering jalan ke daerah-daerah yang naik dan turunnya tajam, dan kalau kebanyakan kan jalanan di Banjarnegara seperti itulah tipikalnya, naik turun. Apalagi kalau yang di pedesaan, daerah utara dan selatan lebih banyak nanjak dan nurunnya dan jalan berkelok. Jadi akhirnya saya putuskan untuk mematikan fitur rem CBS tersebut. Jadi saya tidak menyuruh atau menghimbau teman-teman meniru saya untuk mematikan fitur rem CBS tersebut, tapi sepengalaman saya lebih merasa nyaman setelah saya melepas fitur rem CBS tersebut. Itu teman-teman. So, kayaknya sampai di sini dulu video saya teman-teman. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video saya biar banyak yang nonton ya teman-teman. Dan jangan lupa buat subscribe-nya untuk mendukung saya supaya channel saya lebih berkembang dan lebih berkenah lagi teman-teman. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi, sampai jumpa di vlog-vlog perjalanan saya berikutnya. Oke teman-teman, bye.